Nomor 4. Ada pola lagi. Tentukan nilai Y. Posisinya di sini dia, tengah-tengah dia. Ada yang tahu? D. D. Ada yang lain? Ada yang lain selain D? Ayo, selain D ada nggak yang jawab yang lain? Yang jawab D Ya, tadi coba bagaimana dibahas. polanya? Polanya 6 dikali 2 dikurangi 4 sama Oke. dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Oke, gitu ya. Terus Terus ya 7 dikali 3 sama dengan 21 dikurangi 9 sama dengan 12. oke, gitu. Masih gampang ya. Kita cek jawabannya apa benar. Seperti itu ya. 6 dikali 2, 12 yang di atas dikurangi dengan yang di bawah. Hasilnya di tengah-tengah. Begitu, 8. Di sini 7 dikali 3, 21 dikurangi yang di bawah 9. Jadi nilai Y sama dengan 12. Gitu. Maka diperoleh nilai Y sama dengan 12. Ada yang bertanya nggak? Ada yang punya pola lain mungkin? Jawabannya sama, tapi memiliki pola yang lain nggak apa-apa. Ada nggak seperti itu? Sama berarti ya polanya ya. Ada yang bertanya dulu sampai sini? Nomor 4 ini? Ada yang bertanya nggak? Nggak ya. Firdan, gimana polanya sama nggak? Sama, Kak, sama. Sama ya. Masih bisa dibaca ini, polanya gampang ini. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Nah, perhatikan gambar berikut, tentukan nilai Y. Saya minta sekarang, yang jawab ini, coba saya minta sekarang yang jawab Nafisa. Nafisa jawabannya apa? Saya minta Nafisa dulu. Saya pengen dengar jawabannya dari dia. Nafisa jawabannya apa? Ayo Nafisa, salah gak apa-apa. Kalau belum jawab juga nggak apa-apa. Bilang belum jawab gitu, jujur. Ayo Nafisa, salah gak apa-apa. Firdan, gimana Firdan? Jawabannya? Enggak jawab, Kak. Tuh nggak jawab. Oke. Hilal, gimana Hilal? Nggak jawab, Kak. Oh, nggak jawab juga. Nggak ada yang tahu ini. Ayo, si Lintang. Lintang gimana? Belum nemu polanya, Kak. Oke. Alivia. Alivia. Belum dijawab. Belum juga. Ini siapa lagi? Alia. Belum, Kak, susah. Oh, ini yang titik siapa ini? Yang lagi satu ini? Nggak ada namanya ini. Siapa ini? Itu saya mungkin. Oh, oke. Nggak ada bisa jawab ya? Coba di pelan-pelan lagi dilihat. Bagaimana itu polanya? Ada yang udah kebayang nggak sekarang dulu? Sebelum saya kasih tahu jawabannya. Saya pengen kalian berusaha dulu. Ini kok subnya adikku nggak bisa ya, Dik?
Wah, padahal gampang loh itu. Coba dilihat pelan-pelan lagi. Masa nggak ketemu polanya sih? Saya kasih clue-nya ya. Pola itu B, Hah? B, B. B. Dapat dari mana? Polanya gimana? Coba. Polanya gimana tadi yang jawab B? Ayo, nggak apa-apa. Ayo, gak apa-apa. Jangan Ayo. takut kalian. Ayo, saya pengen kalian percaya diri dulu. Ayo. Yang B bagaimana polanya? Lintang, ayo Lintang. Ayo, gimana? Tadi udah ada jawab B loh itu. Tapi saya minta polanya nggak dijawab. Pola itu nggak mesti dari saya selalu itu. Barangkali kalian ada polanya, jawabannya benar juga gitu. Akar 81 ditambah 40. Berapa kok akar 81 ditambah 40? Akar 81 ditambah 40. Akarnya mencakupi 81 dan 40 gitu. Iya. Oke, Hilal gimana Hilal? Iya, sama Kak, sama. Sama kan? Baru ketemu ini. Oke, ini sebenarnya gampang loh kelihatan ini. Ini, kita bahas dari yang sebelah kiri ya. 22 ditambah 14 kan hasilnya 36. Nah, 36 itu diakarkan, hasilnya 6 kan? 6 kali 6 ya 36, gitu berarti. Kemudian yang tengah-tengah, 36 ditambah 28, itu 64. Nah, akar 64 itu kan 8. Gitu. Kemudian di sini, yang terakhir, 81 ditambah 40 kan 121. Akar dari 121 itu ya 11. 11 kali 11 kan 121. Begitu. Nah, seperti ini pembahasannya. Kalau sekilas itu gampang kelihatannya itu. Yang di bawah ditambahkan, hasilnya sudah diperoleh, baru diakarkan hasilnya yang di atas. Begitu. Sama juga ini, dijumlahkan, kemudian diakarkan hasilnya yang di atas. Begitu juga yang terakhir. Sehingga diperolehlah nilai Y itu sama dengan 11. Begitu. Ada yang bertanya dulu sampai sini? Firdan gimana Firdan? Kok tumben nggak ketemu polanya? Ayo Firdan. Jangan tidur. Lintang gimana Lintang? Paham, Kak. Oke, gitu ya. Nggak apa-apa, kayak tadi siapa sih Hilal, Nafisa. Awalnya mereka belum tahu pola, tapi setelah mereka lihat-lihat, oh ternyata polanya udah ketemu. Nah itu, yang penting kalian berusaha dulu gitu. Jangan lihat gambarnya udah ribet itu udah nyerah duluan, jangan kayak gitu. Harus berusaha, pasti bisa kok. Kalau orang yang sungguh-sungguh sama berusaha gitu ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, lanjut nomor 6. Nah, di sini ada pola seperti ini. Ada yang tahu nggak polanya seperti apa? Di jumlah semua, Kak. Jumlah semua. Berarti ini 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, 22 gitu ya. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8, Y. Y-nya berapa? 26. 26. Yang lain, mungkin ada pola yang lain? Teman-teman yang lain? Alia gimana Alia? Sama. Sama. Hilal juga sama tadi. Firdan, Hilal sama Alia sama. Alivia gimana? Nafisa gimana? Lintang gimana? Sama, Kak, ditambah semua. Oke. Gitu ya. Kita cek, ini gampang ini nomor 6 ini. Ditambah semua hasilnya yang berbentuk elips.
semua yang bentuk lingkaran itu dijumlahkan, yang elips itu berupa hasilnya. Gitu. Nggak ada kombinasi atau perpaduan operasi gitu. Di sini operasi yang bersangkutan hanya penjumlahan saja. Jadi nilai Y adalah 26. Oke, benar. Lanjut nomor 7. Kalau seperti ini gimana? Ada yang punya jawaban? Saya A. 50. Oke. Ya, 50. Kak. Salah satu deh, saya minta dari kalian gimana polanya. Hilal. Yuk. Ayo Firdan atau Alia, boleh, nggak apa-apa. Polanya Lingkaran ditambah lingkaran itu terus dikurangi yang persegi. Oke, hasilnya yang segitiga gitu ya. Nomor 8. iya. Oke, berarti di sini polanya lingkaran ditambah lingkaran. Di sini yang sebelah kiri itu 42 ditambah 21. Dikurangi dengan yang persegi ini, 26, hasilnya yang segitiga. Kita cek coba sekarang. 42 ditambah 21, hasilnya itu 63 kan? 63 dikurangin 26, hasilnya 37. Benar. Berarti di sini kita cek 34 tambah 53, itu hasilnya 87. 87 dikurangi tengah-tengah persegi ini, 37 yaitu 50. Segitiga yang ditanyakan adalah 50. Ada nggak hasilnya 50? Berarti ada. Jawabannya A. Benar. Seperti itu ya. 42 ditambah 21 dikurangi 26 sama dengan 37 yang di atas. Kemudian di sini 34 ditambah 53 dikurangi 37 sama dengan 50. Jadi nilai yang kosong itu adalah 50. Untuk lintang gimana? Ada pertanyaan enggak? Lintang gimana? Ada pertanyaan enggak sampai sini dulu? Lintang ada? Ada lintang itu, Pak. Tapi belum gini. Oke, nggak ada yang bertanya ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Tentukan nilai Y. Ada yang tahu gimana? B ya. 19. 19. Ada yang jawab yang lain? Firdan sama Hilal jawab B dia. Ada yang lain? Polanya gimana? Saya minta salah satu dari kalian. Ayo, polanya gimana? Polanya yang elips tambah elips nanti hasilnya itu di akar. Di akar. Hasilnya yang di lingkaran ya. Iya. Oke. Yang di 79 tambah lingkaran 502 berapa? 1296. Oke. Itu diakarkan hasilnya 36 ya. Iya. Oke. 453 tambah 172 berapa? 625. 625 itu diakarkan hasilnya yang lingkaran 25. Berarti 25. otomatis yang paling bawah juga sama. 203 ditambah 158 itu hasilnya berapa? 361. 361 diakarkan 19 gitu ya. Kita cek. Ya. Jawabannya benar 19. Berarti nilai Y 19 gitu ya. Polanya elips ditambah elips kanan sama kiri, kemudian diakarkan hasilnya jawabannya itu yang di tengah-tengah atau lingkaran. Begitu. Yang lain ada yang jawab salah nggak? Atau punya berbeda pendapat? Bagaimana yang lain? Lintang gimana Lintang?
Kenapa kalian kalau ditanya nggak jawab? Ada atau gimana gitu? Nggak ada. Nggak ada, benar. Oke, Ya, lanjut Kak. kita lanjut ya. Nomor berikutnya. Nah, ini gimana? Ada yang ketemu polanya? Saya hasilnya 29. 29. Yang lain, Hilal? Firdan 29 jawabnya. Nggak jawab. Oh gitu. Nggak jawab yang nomor 9. Oh gitu, oke. Si Alivia, Alia gimana? Lintang gimana? 29 Kak. 29 juga. Hmm. Alivia gimana Alivia? Belum Ustaz. Oke, Lintang? 29 Kak. 29. Oke, saya minta Lintang sekarang. Lintang gimana polanya? Saya minta Lintang menjelaskan. Saya tambahkan dulu Kak, terus di akar. Yang mana ditambahkan? Yang mana? Saya pengen tahu nih, yang mana ditambahkan? Halo? 26 ditambah 25 Kak. 26 ditambah 25. Terus? Hasilnya 51. Terus diapakan? Di akar Kak. Akar 51 berapa? Emang bisa akar 51 tuh? Ayo, saya pengen tahu ini, jangan ikut-ikutan temen ya. Saya pengen kalian benar-benar paham per individu ini. Soalnya UTBK itu bukan berkelompok, itu berindividu semua gitu loh, berkompetisi. Kalian pun juga berkompetisi besok itu. Saya pengen percaya diri dulu. Oke, saya minta Firdan. Gimana Firdan? Polanya. Yang di dua segitiga besar. Misalkan yang ini ada dua segitiga besar yang pojok kiri atas. Oke, yang ini. Ada angka 6, 3 sama 8. Itu masing-masing angkanya dijumlah, hasilnya yang segitiga kecil di bawahnya. Oke, berarti 6 tambah 9, 9 kan? 6 tambah 3, 9. Ditambah 8, 17 gitu ya? Ya. Terus, habis itu? Yang sebelahnya ya sama. Ada dua segitiga besar, dijumlah, hasilnya segitiga kecil yang diapit. Oke. Apakah yang sebelah yang paling kanan ini sama seperti itu? Coba dihitung. Sama nggak? Sama nggak ini kalau dijumlah seperti itu? Sama ya? Berarti kira-kira Y-nya 3 tambah 6 tambah 7 itu berapa? 16. 16 tambah ini 6 tambah 7 berarti 29. Berarti 16 ditambah 13. Hasilnya 29. Kita cek. Yang saya bahas yang paling kiri dulu. 6 tambah 3, 9. Benar. 9 ditambah 8, hasilnya di bawah 17. Oke. Kemudian yang di tengah-tengah ini, 7 tambah 8, itu 15. Ini yang ini, saya yang di bawah. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 10, 25. Berarti begitu juga. Kalau ini, saya langsung loncat ke yang sebelah kanan. Ini 16 ditambah 16 juga, hasilnya 32. Begitu. Kemudian langsung saya juga loncat ke sebelah bawah. Nah, berarti 3 tambah 6 tambah 7, itu 16 juga, ditambah 13, yaitu 29. Oke, benar. Jawabannya Y. Y itu 29. Gitu polanya. Semua segitiga yang besar di atas ditambahkan, hasilnya yang segitiga kecil yang di bawahnya tepat itu di antara segitiga yang besar.
Yang mau yang sebelah kiri, tengah-tengah, atau yang paling kanan juga sama. Sama yang baris yang atas, sama yang baris bawah juga polanya harus sama juga. Jadi Y diperoleh 29. Lintang tadi jawabnya 29 itu karena apa? Ikut-ikutan atau punya pola sendiri? Tadi Firdan 29 polanya seperti itu. Sama seperti saya juga. Kalau Lintang gimana? 29 itu karena ikut-ikutan atau gimana? Saya tambahkan dulu Kak, terus tak akar ketemu 341. Akar 341 itu Kak. Nah, yang dijumlahkan yang mana dulu? Saya pengen tahu loh. Yang dijumlahkan yang mana? 25 ditambah 26 itu 51, terus tak tambahkan lagi ketemu 341. Ditambahkan dengan yang mana sampai nemu 300 sekian itu? Ditambahkan yang mana dulu? 51 tambah berapa? Kok sampai 300 sekian itu hasilnya? Tambahkan yang mana? Saya pengen tahu. 25 ditambah 26 Kak. 51 kan? Terus habis itu Terus tak kalikan 51 kali 51 ketemu 341. 51 kali Terus 51 akar masa hasilnya segitu? 51 kali 51 gitu. Iya. Saya cek ini loh. Saya gini-gini sambil megang kalkulator juga ini. 51 kali 51 hasilnya masa 300 sekian? 20 kali 20 aja udah hasilnya 400 loh itu. Udah melebihi 300 sekian udah 20. Masa 51 yang lebih besar daripada 20 hasilnya 300 sekian lebih kecil? Nggak mungkin kan? Gimana itu? Saya pengen tahu dulu. Gimana Lintang? 51 kali 51 hasilnya berapa? Ayo. Saya pengen argumennya kalian. Udah besar loh ini, udah harus bisa ada argumen kita ini, saling diskusi kita. Ayo. 51 kali 51. Masa hasilnya 300 sekian? Satu kali 51 coba dicek itu berapa hasilnya? 2.601 kok. 2.000 loh itu, udah besar banget itu. Itu ya, bukan semata-mata Lintang ini nggak boleh cuman lihat satu ini aja. Pokoknya kan saya udah bilang, lihat bentuk yang lain, disesuaikan dengan bentuk yang lain sama enggak. Kalau misalkan berbeda, berarti dia bukan polanya. Kalau misalnya di sini kayak tadi Firdan itu 6 tambah 3, 9, ditambah 8 itu 17. Oke, untuk yang pola yang sebelah kiri atas yang paling pojok ini, seperti itu. Kemudian dicek sekarang yang sama yang di tengah-tengah, apakah sama seperti itu. Dicek sama Firdan lagi, misalkan 8, kemudian ditambah 7, tambah 3, tambah 6. Oh, hasilnya ternyata 24 sama. Oke, dua pola ini, dua bentuk ini sama, tetapi ada pola lagi satu lagi, pojok kanan paling atas itu. Apakah sama? Dicek lagi ini. Jadinya, ini tambah ini, hasilnya 32. Oh, ternyata benar. Berarti polanya seperti itu. Nggak boleh semata-mata apa yang kita lihat 25 tambah 26 itu 51, kemudian 51 kali 51, berapa? Diakarkan hasilnya 29. Sedangkan 25 kali 26, 25 tambah 26, 51 kali 51 aja besar kok, bukan nyampe 300 sekian itu. Gitu ya. Nggak boleh sembarang buat pola gitu. Disesuaikan dengan juga pola yang lain gitu. Dengan bentuk yang lain apakah sama apa enggak gitu ya. Gitu. Untuk Hilal udah ngerti belum? Sudah paham, Pak. Sudah paham. Itu ya. Nggak boleh asal-asalan gitu, nggak boleh ikut-ikut teman, nggak boleh. Udah besar, udah harus punya jalan sendiri, udah punya pendirian sendiri, punya argumentasi sendiri.
Itu. Kita lanjut ke gampang loh ini. Kelihatan dari angkanya udah nggak asing lagi nih. Ada yang tahu nggak? Di akarnya, Mas. Iya, Hasilnya saya. 8. Oke, 8 ya. 8. Semua yang di sebelah kiri diakarkan. Hasilnya sebelah kanan. Misalkan sekarang di sini yang sebelah kiri itu 121. Diakarkan itu hasilnya 11 gitu. Apakah yang bentuk yang lain itu sama seperti itu? Kita cek lagi. Akar 49. Hasilnya 7. Oh, benar. Ada lagi bentuk yang lain disesuaikan lagi. Apakah benar? Akar 36 itu 6. Oh, benar ternyata. Sekarang terakhir. Akar 64 itu berapa? 8. Berarti X nilainya 8. Pembahasannya seperti ini. Tuh. Begitu ya. Gampang ini angkanya udah nggak familiar. Misalnya udah nggak asing lagi gitu. Ada yang bertanya? Ada yang punya jawaban lain? Lintang gimana? Sama nggak jawabannya? Sama nggak hasilnya 8? Saya tanya dulu. Ayo jawab, Boy. Ayo Lintang. Tadi Hilal. Teman-teman yang lain juga Sama, sama. Kak. Sama. Polanya sama nggak? Sama, Kak. Sama. Saya akarkan. Oke, sip. Gitu ya. Gampang ini diakarkan doang. Lanjut nomor 11. Ada yang tahu polanya seperti apa? Ada yang tahu nggak polanya seperti apa ini? Saya belum tahu. Oke. Belum Yang lain? ketemu jawabannya. Belum ketemu juga. polanya. Oke. Yang lain? Iya, belum ketemu polanya. Belum ketemu juga. Lintang gimana? Firdan gimana? Belum, Kak. Belum. Oke. Saya kasih waktu lagi untuk berpikir, coba pelan-pelan dulu. Nggak usah terburu-buru. Coba diperhatiin lagi satu persatu. Semua yang ada di lingkaran itu. Gimana sih bentuk polanya? Sebelum saya kasih tahu jawabannya, saya pengen kalian berusaha dulu. Coba dipikir-pikir lagi itu. Itu kira-kira gimana? Nggak bisa deh. Aduh, adik mandi. Mau deh. Sudah ada yang mulai terbayang polanya? Ayo coba beranikan diri. Saya belum ketemu. Belum Firdan? ketemu, Kak. Belum. Hilal gimana? Alivia gimana? Alia gimana? Belum, nggak belum. Belum ketemu. Oke, Lintang gimana? Belum, Kak. Ya. Oke. Bahas Mas Ayubi kayaknya kalau toh ditunggu 2 hari belum ketemu juga itu. Oke. Polanya seperti ini. 8 ditambah 40 ditambah 34 ditambah 18. Itu hasilnya ini yang lingkaran pertama 100. Nah,
Yang kedua, lingkaran kedua ini ditambah juga semuanya. Hasilnya 100 juga. Berarti lingkaran pertama, lingkaran kedua sama-sama memiliki nilai 100. Lalu otomatis yang lingkaran yang ketiga itu harus berjumlah 100 juga. Begitu ya. Jadi sekarang 42 tambah 9 tambah 45. Hasilnya berapa ini kalau ditambah semua ini? 42 tambah 9 tambah 45? 96. 96 ya. Berarti 96 itu biar menjadi 100, tinggal X-nya berarti sama dengan berapa? 4 gitu kan? Nah, berarti jawabannya X sama dengan 4. Nah, ini Ketemu belum? polanya Kalau sekarang seperti ini ketemu loh, Tata. belum? Nggak semena-mena Saya tanya. dulu polanya terus dijumlah, dikurang, jumlah, nggak mesti seperti itu. Lintang paham? Paham, Ustaz. Iya. Nafisa paham? Nah, bisa nggak ada, Pak? Oh iya, iya. Keluar dia. Hilal paham? Paham Ustaz, paham. Iya, ternyata gampang ya. Ya, kalau sudah ketemu 100 gampang. Nah, cara menemukan 100 itulah ya. Oke, jadi Firda kalau gimana, kalian Firda? latihan terus bisa itu Paham, nanti. Oke, gitu ya. Oke. Lanjut. Nggak mesti penjumlahan pengurangan perkalian terus itu. Oke. Terus terakhir yang dari pola bilangan ini, nomor 12. Kalau yang ini ada yang tahu nggak? Oh, gampang ini. 11. Oke, si Firdan 11. Yang lain? 11 Iya, juga, sama, saya sama. 11. Oke, Lintang gimana, Lintang? Yang lainnya teman-temannya udah 11 jawabnya. Lintang gimana? Kalau saya 7, Kak. Oke. Dari Lintang dulu, paling beda sendiri. Polanya kira-kira gimana? Itu 10 dikurangi 9, terus saya kurangi lagi 10 ditambah 9, terus saya kurangi 8. Hasilnya berapa? 7. Masa iya? 10 tambah 9, berapa? 8 kok 7. 19 dikurang 8 loh. Itu padahal udah bener loh polanya, cuman ya hasilnya salah itu. Lintang lagi sakit perut kali ini. Masa 8 10 kurangi 8. dikurang 9. 10 dikurang 9, lalu 10 dikurangi 9, terus Kan saya 1. kurangi 8. Oke, berarti 10 1. dikurangi 9 kan 1. Berarti 8 dikurang 1, 7 kan gitu? Ya. Yang lainnya coba yang cek Ya. dengan pola yang ini sama nggak seperti itu? 9 dikurang 8, 1 kan yang ini. Kemudian 10 dikurang 1 kan 9. Tapi di sini 7 dia. Berarti kan salah berarti polanya kamu. Tadi kamu bilang 10 dikurang 9 kan 1. Yang di atas dikurangi yang di bawah, 8 dikurangi 1 kan 7. Coba cek sama yang ini sama yang ini. Sama nggak? Kita cek yang di sebelah kiri. 9 dikurang 8 kan 1. 10 dikurangi 1, hasilnya 9, tapi di sini 7. Berarti salah berarti polanya kamu. Kalau saya minta sekarang si Alia, gimana polanya Alia? Itu 10 ditambah 9, terus dikurangi 8. Oke, 19 dikurangi 8, 11 ya. Oke, saya cek. Sekarang yang sebelah kiri, 9 ditambah 8, 17. 17 dikurangi 10, hasilnya 7. Begitu loh. Berarti memenuhi. Bisa Sekarang kan ada alamatnya tuh. yang ini, 7 ditambah 8, 15. 15 dikurang 9, itu hasilnya 6. Oh, cocok juga. Berarti yang ini cocok, berarti jawabannya yang ini polanya benar. Bawah ditambahkan, kemudian dikurangkan dengan yang di tengah, hasilnya yang di paling atas yang lingkaran itu. Berarti jawabannya E, 11. Seperti ini. Gitu ya. 9 tambah 8 dikurangi 10, 9/7. Ini yang sebelah kiri. Kemudian yang bentuk yang kanan, 7 tambah 8 dikurangi 9, itu sama dengan 6. Lalu yang paling bawah ini yang ditanyakan, 10 ditambah 9 yang di bawah, dikurangi yang tengah-tengah. Hasilnya 11. Begitu. Oke, gitu ya, 11 ya. Untuk Lintang, gimana?
Paham enggak? Paham, Kak. Paham ya? Paham dia. Nah, Lintang saya yakin paham. Oke, gampang loh ini padahal. Kita lanjut ya. Sekarang nomor 13. Ada yang tahu jawabannya? Kata sambung yang salah. Ayo. Saya oleh karena itu pada Oleh kalimat 5. Oke, Firdan nomor D. Saya pegang dulu jawabannya. Yang lain? Ada nggak jawaban lain? D juga. D juga. Terus yang lain? Hilal? Saya B, Kak. B. Ada B sama D. Alia gimana Alia? Oke, nggak apa-apa. Saya tunggu. Tetap biar kalian berpikir dulu. Nggak apa-apa, kita belajarnya santai aja. Alia gimana? Oleh karena itu kayak kata sambung antar kalimat penanda sebab akibat. Oke. Oke. Saya pegang. Berarti ada B sama D. Lintang gimana? Lintang belum sendiri nih jawab ini. Yang teman-teman yang lain udah. Lintang kira-kira jawabannya yang mana? Kayaknya yang oleh karena itu, Kak. Oke, Yang- masih perkiraan ya nggak apa-apa. Untuk si Hilal, alasannya kenapa jawabannya B? Atau pada kalimat satu itu? Tadi saya bingung, Kak. Oke. Terus gimana ya? Habis itu tetap masih bingung. Tadi itu ya enggak, tadi mau jawab ke gimana ya? 5 itu saya kira benar, soalnya gimana ya? Gimana? Gimana ya? 1 atau 5? Atau oleh karena itu? Salah aku guys. Nggak apa-apa, berubah jawabannya nggak apa-apa. Kalau misalnya dirubah, jawabannya Hilal sekarang apa? A, C, atau E juga boleh, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Sekarang saya bahas seperti ini. Ini saya bahas satu-satu. Kata sambung bahwa adalah kata sambung bertingkat yang digunakan sebagai perluasan jika di dalam sebuah unsur kalimat terdiri atas subjek dan predikat, gitu. Lalu penggunaan kata sambung ini di kalimat 1 sudah tepat. Bahwa itu, kata bahwa, gitu ya. Ini misalkan struktur kalimatnya. Masyarakat, subjek, sudah mengetahui predikat. Objeknya di sini bahwa program reality show dituding settingan belaka. Berarti kata bahwa di sini sebagai kata sambung bertingkat yang digunakan pada kalimat pertama atau kalimat 1 sudah tepat, tidak salah. Berarti untuk jawaban yang pilihan A itu, C itu benar, yang C. Bahwa pada kalimat 1 itu tepat dikatakan, tepat digunakan, bukan salah itu. Kemudian yang kedua, kata sambung atau adalah kata sambung setara yang digunakan sebagai pemilihan. Misalkan saya pilih ini atau ini gitu.
Dengan demikian, jika melihat makna konteksnya, penggunaan pada kalimat satu sudah tepat. Jawabannya tadi Hilal yang pertama itu, atau pada kalimat satu, yang di option B, itu tidak salah. Berarti dia udah benar. Berarti jawabannya Hilal yang pertama B itu salah. Kita yang ketiga. Kata sambung karena adalah kata sambung bertingkat penanda sebab. Kata sambung karena di kalimat 3 itu sudah tepat. Itu ya, sudah tepat dia digunakan. Lalu yang keempat, kata sambung jika adalah kata sambung bertingkat penanda syarat atau pengandaian. Dengan melihat konteks maknanya, konjungsi jika pada kalimat 5 juga tepat. Berarti yang salah itu kesalahan kata sambung terdapat di kalimat kelima, yaitu di awal kalimat itu, yaitu kata oleh karena itu. Kata sambung ini adalah kata sambung antar kalimat penanda sebab akibat yang tadi dijawab sama si Alia ya. Nah, penanda sebagai sebab akibat di antara kalimat. Dengan melihat konteks makna dan hubungan antar kalimat 4 sama 5 itu, kata sambung ini tidak tepat digunakan karena kalimat 5 seharusnya menunjukkan makna pertentangan dari kalimat keempat atau kalimat sebelumnya. Jadi kata sambung yang tepat seharusnya adalah padahal, yang bermakna pertentangan gitu. Bukan oleh karena itu ya. Gitu. Berarti jawabannya adalah D, benar. Oleh karena itu ya. Ada yang bertanya belum sampai sini dulu, nomor 13. Si Firdan gimana? Sudah paham saya udah. Oke, gitu ya. Harus diteliti benar-benar itu kata-katanya itu. Harus udah apa ya? Udah paham juga sama apa materi-materi bahasa Indonesia yang dulu kalian udah pernah pelajari di sekolah gitu. Tuh. Lintang gimana? Ada pertanyaan enggak? Paham, Kak. Oke. Si Alivia? Ada pertanyaan enggak? Ustaz. Oke. Enggak. Kita lanjut nomor 14. Yang nomor 14 gimana ini? Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas. Yang ditanya itu simpulannya. Kira-kira bagaimana? Ketertarikan emosional antara anak dan orang tua penting. Yang do. Yang D. Yang lain ada jawaban yang lain? Do juga D. Oke. Hilal sama Alivia jawabannya dia D. Firdan, Alia sama Lintang gimana? Do juga. D juga. Saya masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Saya minta salah satu yang jelaskan, si Alivia. Alivia gimana penjelasannya? Kenapa kok bisa D sih? Kalau saya Ustadz lihat di kalimat utamanya itu hubungan atau ketertarikan emosional orang tua dan anak adalah anugerah alami itu. Jadi saya ngambil kesimpulannya dari situ. Oke. Kalau si Hilal gimana? Apakah ada argumentasi lain dari si Alivia? Kenapa bisa milih D? Saya juga dari itunya juga Ustaz. Dari awal-awalnya itu. Oh, kalimat utama. Sama-sama. Oke. Kalau si Iya, kalimat utama. Alia gimana Alia? Atau Lintang gimana pendapatnya? Alia gimana? Ya, sama dari inti pembicaraan yang di kalimat utama yang awal itu tadi. Oke. Berarti kalau kalimat utama seperti itu, berarti kalimat yang berikutnya itu kalimat apa? Penjelas ya. Gitu. Kalimat yang mendukung atau yang menjelaskan kalimat utama itu. Kita cek sekarang jawabannya apakah benar D. Di sini penjelasannya umumnya simpulan memuat pendapat. Kalimat utama, hubungan atau keterikatan emosional antara orang tua dan anak adalah anugerah alami yang dimiliki setiap orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Inti pembicaraan pada kalimat utama ini adalah mengenai hubungan atau keterkaitan emosional. Jadi simpulan tepat untuk paragraf tersebut adalah D, benar. Keterikatan emosional antar anak dan orang tua itu penting. Gitu. Jawabannya benar.
Jawabannya D, benar. Begitu ya. Udah bagus ini. Oke, kita lanjut nomor 15. 15 banyak ini kalimatnya, coba di pelan-pelan di Ami. Mungkin ada yang udah jawab. Jawabannya kira-kira apa? A, Kak, A. Yang A. Yang A. Oke. Kalimat yang dicetak miring pada teks tersebut merupakan perluasan dari inti kalimat. Apa kan gitu. Berarti ini gampang ya ini ya. Betul. Berarti di sini ada yang jawaban yang lain nggak selain A? Untuk Lintang gimana Lintang tadi? Jawabannya sama nggak? Sama berarti ya? Iya Kak, soalnya itu ada Gimana? kalimat utamanya ada tingginya ketimpangan ekonomi yang memberikan dampak negatif. Terus, lalu karena kalimat utamanya seperti itu, alasan yang lain gimana? Cuma gitu doang argumennya. Oke, begitu ya. Penjelasan seperti ini. Tingginya ketimpangan ekonomi itu sebagai subjek, memberikan itu predikat. Berarti di sini dampak negatif itu perluasannya, yaitu kelompok berpendapat rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar yang layak atau keterangan. Di sini pelengkap ini, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Ini keterangan juga. Berarti inti kalimatnya itu adalah tingginya ketimpangan ekonomi memberikan dampak negatif. Inti kalimat tersebut terdiri atas SPP, SPL. Sebenarnya kalimat tersebut dapat dipasifkan, akan tetapi maknanya menjadi rancu. Oleh karena itu, kelompok kata setelah predikat berfungsi sebagai pelengkap. Begitu ya. Dampak negatif diberikan tingginya ketimpangan ekonomi. Berarti ini kalau kayak gini malah aneh gininya. Kalau dibentuk pasif seperti ini. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Tingginya ketimpangan ekonomi memberikan dampak negatif gitu. Itu ya. Yang ini kalimat inti kalimatnya kalau dibentuk seperti pasif seperti ini malah jadi rancu, malah aneh. Susah dipahami malah gitu. Gitu ya. Jadi jawabannya A. Untuk nomor ini, nomor 15 ini ada yang bertanya nggak dulu sampai sini? Sebelum kita menginjak ke nomor berikutnya. Oke. Lanjut ya. Nomor 16. Kira-kira bagaimana? Ada yang punya pendapat? Kalimat yang terbebas dari kesalahan ejaan adalah A. A, Hilal A. Terus yang lain? Alia gimana Alia? A juga dia tadi. Alivia gimana? Firdan gimana? Lintang gimana? Saya masih bingung. Bingung. Bingungnya di sebelah mana dulu? Kok sampai bingung itu loh? Saya antara yang kalimat kelima sama kalimat ke-1. Oh, A sama E, nggak apa-apa. Berarti si Ya. Firdan punya 2 jawaban dia, masih 50-50, 5 atau 1. Ya. Yang lain gimana? Si Lintang? Kalau Alif. menurut saya yang 4 Kak. Yang Yang berapa? pembimbingan yang 4. B4 kayak Oke. itu Si, pembimbingan itu kayaknya. oh itu. Maksudnya si Lintang, pembimbingan itu benar atau salah ejaannya? Kayaknya salah Kak, soalnya yang
yang benar kayaknya bimbingan gitu. Oh gitu. Tapi yang ditanyakan ngerti nggak ini kalimat lo? Pertanyaannya, kalimat yang terbebas dari kesalahan ejaan. Gitu. Berarti yang benar artinya kan gitu. Kalau kamu jawab 4 ya berarti salah jawabanmu. Padahal kamu tahu kalimat keempat ini pembimbingan itu salah. Seharusnya bimbingan kan gitu. Nah, nomor 4 itu ejaannya udah tahu salah, tapi kok kamu malah jawabnya B. Ini kalimat pertanyaan. Kalimat yang terbebas dari kesalahan ejaan adalah berarti artinya kalimat yang tidak ada mengandung ejaan yang salah. Berarti yang harus kalimat yang benar gitu loh ejaannya. Berarti kalau kamu jawab 4 ya berarti salah jawaban malah. Padahal kamu tahu alasannya itu 4 tadi pembimbingan itu udah benar alasannya kamu. Berarti kira-kira jawabannya yang mana, Lintang? Oh Iya kayaknya kan? yang 5 itu Kak. Yang 5. Oke. Iya soal sudah benar semua kayaknya. Padahal Lintang udah bener loh, argumentasinya udah bagus tadi. Gitu ya, sekarang kita cek jawabannya. Jawabannya adalah kalimat 5. Hal tersebut sangat membantu mahasiswa saat menemui kendala dalam penyusunan skripsinya. Tidak terdapat kesalahan baik huruf kapital maupun tanda koma dalam kalimat tersebut. Gitu. Ada yang mungkin gini, jawaban yang lain? Tadi saya minta jawabannya si Hilal deh. Hilal kenapa kalimat 1 itu benar itu? Kira-kira salahnya di mana kalimat 1 itu? Kalimat 1 itu perguruan tinggi itu Harus? tidak perlu diawali huruf kapital. Nah, itu ya. Kalau si Firdan, kenapa tadi alasannya kok bisa E? A sama E. Salah satu jawabannya udah bener tuh si Firdan. Ya, itu tadi yang Hilal jelaskan itu saya masih belum tahu. Oh gitu. Itu ya. Ya. Udah jawabannya si Firdan udah bener. Cuman dia masih ragu gitu. Udah bener jawabannya A. Alasannya itu seperti itu. Yang ini. Hal tersebut sangat membantu mahasiswa saat menemui kendala dalam penyusunan skripsinya. Ini nggak ada yang salah ini, udah bener ini kalimatnya. Jadi jawabannya adalah kalimat nomor 5. Ya nomor 1 itu salahnya di perguruan tingginya itu. Nggak perlu huruf kapital. Gitu ya. Nomor 17. Itu Mas Ayubi, kalau perguruan tinggi diikuti dengan nama PTN, tetap harus tidak besar, Mas Ayubi? Kalau seperti itu diikuti Pak. Kalau udah nama dari suatu tempat itu harus gini, diikuti huruf kapital juga Pak. Sama halnya seperti kayak ya, misalnya nama gunung yang kayak kemarin itu. Tinggi Negeri Brawijaya. Nah, gitu. Soalnya tadi nomor 1 itu nama perguruan tingginya nggak ada, cuma perguruan tinggi doang itu. Ya, maksud saya biar menegaskan kalau ada nama Brawijayanya berarti kan itu harus besar. Ya, kalau ada nama kampusnya gitu ya. Ya. Kalau nama kampus tidak disebutkan berarti dia harus kecil, nggak boleh kapital itu. Oke, kita lanjut nomor 17. Ada yang punya jawaban? Kalimat manakah yang merupakan simpulan dari isi teks di atas? Yang B. Yang B. C. Firdan B. Yang lain? A. Alia A. A. Si Alivia juga A. Yang lain? Ada lagi? Lintang sama Hilal? Kalau saya 50-50, kalau nggak A, B. A atau B? Kayaknya A Kak. Oke. Sekarang saya minta si Firdan. Firdan jawabannya kenapa seperti itu? Alasannya apa?
di situ dijelaskan kayak akibat dari perang asimetris itu yang mempengaruhi aspek kehidupan. Oh, itu. Berarti garis besarnya perang asimetris itu ya? Ya, Oke. Kita lihat pembahasannya. Tahu nggak arti simpulan dulu? Tahu pastikan ya, udah ya. Simpulan itu adalah ringkasan informasi inti dalam sebuah teks. Di dalam teks yang terdiri atas 2 paragraf atau lebih, simpulan biasanya dapat ditentukan berdasarkan gagasan utama. Gagasan utama teks di atas terdapat pada kalimat 1 dan 4. Saya bacakan kalimat 1 itu, kita harus mewaspadai adanya bentuk peperangan asimetris. Kalimat yang keempat, dalam perang asimetris terdapat 3 tahapan yang memungkinkan kita mengetahui apakah hal tersebut memang perang asimetris atau bukan. Jadi simpulannya tepat berdasarkan gagasan utama di atas ada pada kalimat kita harus mewaspadai bentuk peperangan asimetris yang polanya dapat dikenali melalui 3 tahap. Begitu. Jadi jawabannya yang kira-kira yang mana jadinya ini kalau seperti itu? A ya jawabannya. Yang B hampir, yang B cuman yang lebih tepat itu adalah A. Begitu. Simpulan loh ya, kesimpulan. Si Firdan gimana? Masih bingung nggak atau ada pertanyaan? enggak Kak, udah paham. Gitu ya. Berarti tadi Alivia, Alia, sama Hilal, meskipun tadi Hilal dia 50-50, jawabannya A juga. Kalau Lintang tadi juga jawabannya A. Ya benar ya, udah benar. Sebagian besar udah benar. Ya, tapi Hilal tidak boleh kayak gitu jawabannya Hilal. Harus tegas. Kalau nggak AB ya. Itu udah dapat nilai itu nanti. Besok UTBK Oke, nggak lanjut. boleh kayak gitu ya, nggak boleh 2 jawabannya nggak boleh. Oke, kita lanjut. Nomor 18. Itu seperti apa? Jawabannya, pertanyaannya itu adalah penulisan kata yang tidak mengikuti kaidah ejaan terdapat pada kalimat. Bagaimana? Coba dipahami dulu. Kalau ada yang jawaban langsung diutarakan aja, nggak apa-apa. Yang do Ustadz. Alivia D. Terus yang lain? Do juga. D juga. Alia D juga. Nafisa. Tadi apa itu? Alia ya? Yang lain gimana? Nafisa gimana? Baru masuk ini Nafisa ini. Firdan Hilal gimana? Masih bingung. Masih bingung. Bingung Kak, bingung. Bingung. Bingung nggak? Oke. Si Lintang gimana Lintang? Kayaknya antara A sama D, Kak. Antara A sama D. Nggak boleh itu Lintang. Apa ditegaskan dulu. Pilih salah satu Lintang, A atau D. Coba sekarang, pilih. Salah satu, A atau D. Yang D, Kak. Soal A, ini karena? do. Oke, Nafisa D juga. Saya minta Nafisa deh. Coba, alasannya kenapa D, pilih D. D? Kenapa pilih D, Nafisa? Karena tulisan subjek itu. Kenapa? Seharusnya? Subjek. Subjek. Oke, saya tanya sekarang ke Alivia. Alivia, alasannya kenapa? Kok bisa pilih 5 juga D? Alasannya? Sama Ustadz. Sama. Kan kalau ya gitu. Nah, Subjek itu ya? sama kayaknya. Oke, kita cek ya jawabannya. Kalimat 5. Dimensi kontestasi mencakup subjek, peserta pemilu,
meliputi partai politik dan kandidat. Pada kalimat tersebut terdapat kata yang tidak baku atau tidak sesuai ejaan, yaitu kata subjek. Kata yang baku dalam kamus KBBI itu adalah subjek. Oke, benar. Alasannya seperti itu. Fedan masih bingung nggak? Enggak. Yang tidak sesuai ejaan ya, gitu. Termasuk baku tidak bakunya itu juga harus diperhatikan, harus tahu juga. Kalau sudah dikasih tahu nggak bingung kan. Kalau si Lintang gimana tadi? Lintang gimana Lintang? Paham, Halo Kak. Lintang. Oke. Itu ya. Udah kelihatan banget itu salahnya itu di kalimat 5 itu. Kita lanjut nomor 19. Komentar yang tepat setelah kita menyimpulkan teks tersebut adalah, coba dipahami dulu. Ada yang tahu jawabannya langsung diutarakan, nggak apa-apa. B. Oke. Yang lain? B. B, dan B. Terus yang lain lagi ada jawaban yang lain? Alia gimana Alia? Iya, B juga. B juga. Lintang jawabannya? Hilal gimana? B. Oke. B. Nah, Visa udah jawab belum? Sudah Kak, yang pertama itu. Oh, yang pertama tadi itu ya? Iya. Si Alivia? B. B juga. Oke, saya minta salah satu dari kalian. Firdan, alasannya B kenapa? Di teksnya kan kayak warga ngambil ngambil lahannya si gajah. Jadi komentar yang tepat itu harus belum ngambil lahannya, buatkan tata kelola pemanfaatan kawasan itu. Inti dari teksnya apa sih sebenarnya? Intinya gajah liar menyerang berlari-lari ke pemukiman Terus? Karena itu kawasan gajahnya itu dibuat pemukiman dan perkebunan. Gini ya, masalah itu gajah liar itu sering menyerang warga karena ini home ring atau lintasan gajah ini dia itu seharusnya itu suatu lahan itu milik si gajah itu, tetapi di sana terdapat pemukiman warga sehingga sering terjadi penyerangan dari gajah terhadap warga begitu. Kita cek sekarang jawabannya. Apakah B? Simpulan paragraf kedua. Kini masuknya kelompok gajah ke kawasan Geumpang yang menjadi home range-nya menjadi masalah karena adanya perkebunan dan permukiman. Simpulan teks, masalah masuknya gajah ke kawasan Geumpang hingga menimbulkan korban terjadi karena kini home range-nya dimanfaatkan untuk perkebunan dan permukiman. Jadi, komentar yang paling tepat sesuai dengan simpulan teks tersebut adalah harusnya dibuat tata kelola pemanfaatan kawasan yang sesuai itu. Jadi ibarat kata itu harus udah ada kawasannya masing-masing ya, kawasan untuk gajah, kawasan untuk permukiman sama perkebunan itu udah harus. Jadi komentar yang paling tepat itu sesuai dengan simpulan teks adalah harusnya dibuat tata kelola pemanfaatan kawasan yang sesuai begitu.
Adapun opsi lainnya yang terlihat berkaitan dengan simpulan teks, warga seharusnya tidak berkebun atau bermukim seperti sekarang. Nah, itu ya, komentar tersebut ambigu karena hanya disampaikan tidak berkebun atau bermukim seperti sekarang. Itu masih ambigu ini kalimatnya. Kemudian, perlu dibuatkan pagar pembatas menuju perkebunan dan permukiman agar gajah-gajah tak lagi merangsek. Pada teks sudah dijelaskan bahwa home range kelompok gajah memiliki luas tertentu. Jadi kalaupun dibuat pagar pembatas, masih mungkin kelompok gajah itu masih merangsek karena masih termasuk kawasan lintasan mereka. Jadi intinya itu ya, komentar yang paling tepat itu adalah harusnya dibuat tata kelola pemanfaatan kawasan yang sesuai. Begitu. Untuk yang nomor 19 ini ada pertanyaan enggak? Sebagian kalian, kalian udah jawabnya benar loh. Mungkin ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Tidak ya, kita lanjut. Nomor 20. Bagaimana dengan nomor 20 ini? Adakah yang mau menjawab? Ya, Ustadz. Alivia C. C. Hilal C. Yang lain? C juga. Alia C. Iya. Nafisa? Masalah utama paragraf di atas adalah, masalah utamanya apa? Cara baca pindah ya, scanning harus cepat, tapi harus kena langsung inti benang merahnya, itu caranya. Kalau besok UTBK, seperti ini salah satu simulasinya yang kita lakukan sekarang ini. Lintang gimana Lintang? Firdan gimana? C. C juga. Lintang? C, Kak. C C juga. itu pembentukan kepribadian peserta didik masalah. Oke, sekarang saya tanya satu dari kalian itu kenapa bisa C? Kalau Alia kenapa pilih C? Alasannya apa? Ayo jawab. Ayo. Bagaimana kok alasannya bisa C? Alia? Itu dari awal kayak udah bahas itu pembentukan kepribadian peserta didik itu. Oh, berarti ibarat kata kamu udah menganggap itu masalah utamanya gitu, pokok pikirannya. Iya. Kemudian kalimat berikutnya itu seperti penjelasan atau pendukungnya begitu. Ya. Oke, kita cek ya. Jawabannya, dari seluruh opsi, yaitu pembentukan, penanaman, model-model, perlunya, dan pengaruh, kata yang paling banyak dibahas adalah pembentukan atau membentuk. Kata tersebut diulang pada setiap kalimat. Coba kita cek dulu. Apakah benar setiap kalimat? Kalimat pertama, pada dasarnya tujuan pendidikan adalah membentuk. Nah, ada kata membentuk, gitu ya. Kemudian yang kalimat kedua berikutnya, pembentukan. Nah, itu di awal udah ada. Gitu. Terus kalimat ketiga, model langsung adalah pembentukan. Ada kata pembentuk juga, pembentukan. Kemudian kalimat berikutnya itu, di sana, idealnya setiap mata pelajaran mempengaruhi cara berpikir dan bertindak peserta didik sehingga ikut membentuk. Nah, membentuk lagi. Berarti setiap kalimat itu udah mengandung kata pembentukan atau membentuk ya. Oleh karena itu, masalah utama pada paragraf di atas adalah pembentukan kepribadian peserta didik. Begitu. Alasannya boleh, alasannya seperti tadi Alia itu nggak apa-apa. Itu masih logis dan masih bisa diterima itu. Mungkin kayak Firdan tuh gimana alasannya kenapa bisa pilih C? Itu di bacaan ada itu masalahnya apa membentuk kepribadian peserta didik. Habis itu ada kayak solusi dari masalah itu. Solusinya gitu. ya berupa model-model itu. Oke. Sip, nggak apa-apa. Seperti itu alasannya nggak apa-apa. Masih bisa diterima itu. Benar juga itu. Begitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan,
Kita lanjut nomor 21. Untuk 21 gimana? Proses membaca yang dimulai dari memahami bacaan secara literal, kemudian menginterpretasikan dan memberikannya. Gimana? Tadi ada yang jawab? Ada yang jawab? Nah, kalau seperti itu, membaca dengan cara tersebut merupakan membaca dengan pemahaman C. gimana ya? D. Nafisah D. Interpretatif. Yang lain? Bukan Kak, C. Oh, C. Kreatif. Oke. Alasannya apa, Nafisah? Kenapa kok pilih C? Nafisah, gimana? Jawabannya kok bisa C? Alasannya apa? Alasannya karena mengembangkan pikiran-pikiran sendiri untuk membentuk gagasan, wawasan, pendekatan, dan pola-pola pikiran baru. Berarti intinya dia kemampuan Itu seseorang kayak, itu menciptakan sesuatu yang baru gitu ya? ya, Oke. Yang lain? ya, Alivia? Bingung. Alia gimana? Firdan, Hilal, Lintang gimana? Nafisah, dia jawabnya C. Saya belum nih Kak. Oke. Belum, nggak tahu saya. Bingung. Oke. Itu Cek ya. bagus. Proses membaca yang dimulai dari Itu memahami jujur. bacaan secara literal, kemudian menginterpretasikan dan memberikan reaksinya berupa penilaian terhadap apa yang dikatakan penulis, dilanjutkan dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran sendiri untuk membentuk gagasan, wawasan, pendekatan, dan pola-pola pikiran baru. Membaca dengan cara tersebut merupakan membaca dengan pemahaman kreatif. Oke, benar. Alasannya pun benar sih, Nafisa tadi. Karena mungkin si pembaca itu nanti dia bisa atau apa tuh intinya itu dia setelah membaca dia akan mengembangkan pemikiran-pemikirannya dia sendiri untuk membuat atau membentuk gagasan suatu wawasan juga atau segala hal yang baru begitu ya. Begitu. Yang lain gimana? Ada pertanyaan enggak dulu nomor 20 ini? Tidak. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut nomor berikutnya. Terakhir, 22. Kata tanya apa, siapa, kapan, di mana digunakan untuk membaca dengan pemahaman apa? Literal. Alia literal. Yang lain? literal. Literal. Nafisah literal. Yang lain? Belum jawab. Belum jawab. Oke, Firdan, Hilal belum jawab dia. Si Lintang gimana, Lintang? Belum jawab, Kak. Oh, belum jawab juga. Alivia apa Alia yang belum ini ya? Yang belum jawab ini lagi tadi. Alia apa Alivia? Jawabannya apa? A. A. Eh? Literal. Atau? Oke, saya minta sekarang si Alia deh. Alasannya pilih A apa? Kok bisa literal sih? Ya, karena kata tanya apa, siapa, kapan, dan di mana itu ya untuk membangun pemahaman literal itu. Gitu. Kalau si Nafisa, alasannya kenapa pilih literal? Iya, sama kayak Ala gitu ya alasannya. Oh gitu. Oke, kita cek ya. Untuk membangun pemahaman literal, pembaca dapat menggunakan pertanyaan literal dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana. Jadi kata
tanya apa, siapa, kapan, di mana digunakan untuk membaca dengan pemahaman literal. Benar. Alasannya seperti itu. Begitu ya. Intinya itu pemahaman secara literal itu adalah prasyarat untuk pemahaman yang lebih tinggi, yaitu membaca untuk memperoleh detail-detail isi bacaan secara efektif. Gitu. Pemahaman ini juga bertujuan untuk memahami isi bacaan seperti yang tertulis pada kata, kalimat, dan paragraf dalam bacaan tersebut. Gitu. Nah, karena dia prasyarat untuk pemahaman yang lebih tinggi, pemahaman literal ini juga kan dia pasti secara intrinsik atau tersurat nanti dia pasti tersirat mengandung mengandung kata tanya apa, siapa, kapan, dan di mana begitu. Begitu ya. Ada yang ditanyakan belum sampai sini? Pas waktunya ini sampai 14.30 kita. 22 soal. Bagaimana? Ada pertanyaan enggak? Siap, tidak. Oke. Begitu ya. Bagaimana Pak Bukhori? Ya, kalau sudah ada tidak pertanyaan, boleh diakhiri. Pesan saya, ternyata sekarang sedikit lebih bisa melek daripada yang kemarin. Ya. Ada ya, jawaban sudahnya. Mudah-mudahan lebih bagus lagi. Ya. Kayaknya menghilang Nafisa tadi kemana? Iya, Nafisa itu kok pas waktu nomor berapa itu baru masuk dia? Tidak ada sinyal, Ustadz. Oh. Nanti untuk Nafisa, Mas Ayubi itu akan men-share jawabannya atau pelaksanaan bimbingan belajar ini di YouTube. Nanti kamu bisa buka lagi ya, Nafisa ya. Siap, Ustadz. Ya, kemarin nggak datang ini Nafisa ini. Kemarin nggak datang Nafisa ya? Karena oh izin ya? Dia. Loh, ya, datang saya. Oh, datang hadir. Ya? Oh. Iya, yang nggak hadir itu hilang. Oh, hilang, nggak datang ya, hilang. Masih sibuk. Bisa lihat di YouTube atau enggak file yang saya sudah share itu ya? Ya, nanti silakan di YouTube. Logikanya Mas Ayubi, logikanya ini bagus-bagus Mas Ayubi. Cuma dia kurang percaya diri loh, Pak. Logika robot nasional kedua itu. Jadi logikanya sebetulnya sudah bagus. Tinggal besok saya harap lebih aktif lagi setelah saya cocokkan jawaban yang Anda kirimkan masih ada sedikit gak karu-karuan ya. Mudah-mudahan besok lebih bagus. Coba bagaimana Hilal besok tahu jadwalnya jam berapa? Besok jam berapa? Yuk, coba siapa yang tahu dulu? Besok jam berapa? Aduh, masa nggak ada yang tahu semua? Ayo, baru buka HP itu Pak, dia Pak. Baru lihat. Besok. Setengah 8, Ustaz. Berapa? Setengah 8 sampai jam 9. Ya, oke. Berarti setengah 7, Mas Ayubi, intinya di-share ya. Oh, 1 jam sebelumnya. Soalnya, ya, ingat ya, ini berbasis jam. Jadi kalau sudah waktunya, ada 1 orang atau 2 orang tetap mulai ya. Ya. Oke, gitu Mas Ayubi. Ini ya, sudah Pak. pas waktunya. Terima kasih. Ya, Pak. Mas Ayubi. Ya, Pak. Saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.